Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngabe dulu. Mbak, ini asik nih kopinya. Kopinya saya ambil dari ini ya, Papua Wamena. Ini ada bekas Papua Wamena yang saya beli di Rambla Coffee. Rambla ini departemen store yang ada di Sumarekon Mall Bandung ya, Tegaluar Bandung. Asik nih, kopinya nendang, asik. Memang Papua Wamena ini salah satu kopi yang saya sukai ya sebetulnya. Susah dapatnya, tapi kalau dapat tergantung nih, ada yang enak, ada yang kurang ya, karena mungkin prosesnya. Nah, ini saya sedang kembali menekuni masalah security lagi. Nih saya mendapat beberapa kiriman ya, banyak kiriman. Kemudian saya mau baca ya sambil kita analisis bersama-sama. Yang pertama ini adalah, nah ini ya. Mohon maaf nih, iklannya bukan dari iklan saya ya, tapi iklan dari ini websitenya. Saya hanya baca-baca ini. Ini memang kalau sekarang tuh nyebelinnya itu yang kayak gini tuh banyak iklannya ya. Ya apa boleh buat lah ya, kita terima aja ya. Ini tentang heboh kabar pembobolan RDN investasi. OJK periksa bank dan perusahaan sekuritas. Jadi ini saya mendengar kabar ya, memang sedang ada masalah. Ini masalahnya 22 September 2025. Sekarang ini pertengahan Oktober 2025. Jadi ini ya nggak sampai sebulan yang lalu ya. Mungkin 3 minggu yang lalu ini beritanya. Ini ceritanya ya ini ya. Nah ini ringkasan ini dihasilkan menggunakan AI. Waduh, AI digunakan untuk merangkum ini. Cerita dari sini ya. Jadi pasar modal Indonesia tengah menghadapi isu pembobolan rekening dana nasabah RDN di sejumlah perusahaan sekuritas, termasuk yang berskala besar. Waduh. Berapa nasabah melaporkan kehilangan dana akibat ribuan transaksi janggal yang terjadi secara otomatis pada akun mereka. Ya, OJK ini lagi melakukan pemeriksaan dan pengamanan. Ini beritanya bisa dibaca ya nanti ya. Nanti di dalam ininya saya sampaikan ya, di dalam ini linknya akan saya sampaikan di bawah di tautan di bagian keterangan dari cerita ini. Jadi yang terjadi tuh kalau kita transaksi di bursa saham ya. Di bursa saham kan kita mau jual beli saham, maka kita harus punya rekening bank gitu ya, untuk menampung uang kita jual beli saham, rekeningnya di rekening itu. Nah itu rekening yang disebut namanya RDN ya, rekening dana nasabah. Jadi kalau saya punya account di sebuah sekuritas gitu ya, saya melakukan trading saham, rekeningnya saya diberikan rekening ini ya. Rekening ini misalnya saya store uang 1 juta, 2 juta, 5 juta, 7 miliar di rekening ini. Nah kemudian saya bisa melakukan jual beli saham dengan rekening ini. Saya beli saham, beli saham misalnya berapa? Saham 5 juta. Nah dari rekening ini disedot 5 juta tadi ya untuk beli saham tadi. Kemudian juga kalau nanti saya jual saham masih hasil jual sahamnya itu masuk ke rekening RDN ini, gitu ya. Nanti kalau kita mau narik ya tentu saja dari rekening RDN ini kita transfer ke rekening pribadi kita. Nah, saya nggak tahu masalahnya exactly ya. Ini karena saya mendengarkan dari sana sini dan mengumpulkan data dari sana sini. Yang saya pahami begini, saya punya account di salah satu sekuritas tersebut ya. Kemudian kan tadi saya kasih rekening RDN. Nah, entah kenapa rekening saya ini kena hack. Entah ini mungkin kesalahan saya, boleh jadi, atau kesalahan dari sekuritasnya karena security-nya rendah gitu ya. Sehingga yang terjadi account RDN saya ini ditambahkan rekening orang lain. Sehingga kalau saya transaksi saham, misalnya saya menjual saham, maka jualan itu duitnya tuh masuk ke rekening RDN yang tadi, yang orang lain ini gitu ya. Sehingga rekeningnya ada rekening RDN memang ya, jual beli saham, tapi itu rekening bukan rekening RDN kita, bukan rekening RDN saya. Sehingga orang lain tadi ya masuk ke rekening RDN-nya, misalnya ke bank ABCDEFG gitu ya. Kemudian dari situ dia transfer ke rekeningnya dia yang lain. Nah itulah yang saya pahami yang terjadi, sehingga ya itu terbobol buahnya ya. Ini saya coba lihat ya. Apakah ini ya ini yang terjadi ya ini. Kemudian
saya juga dengar-dengar kabar lagi ini, nggak tahu masih ada hubungannya dengan ini nggak ya. Misalnya ini gugatan ini Sultan Subang dan 39 nabah gugah Mirai Aset Sekuritas. Ini tahun lalu nih malah ya. Jadi ini tanggal berapa sih? 13 Desember 2024. Oh, ini udah lama lagi nih, berarti tahun lalu ya. Ini tahun 2023 ya. Jadi ini ada ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ternyata lagi-lagi ya, memang di dalam situasi kita kan finansial ya, ada bank. Nah, ternyata di bursa pun anggota bursanya ini juga harus meningkatkan keamanannya. Gitu ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa transaction system harus ditingkatkan keamanannya. Baik itu mau di perbankan, di bursa, kemudian juga nanti di mana-mana ya, mungkin kalau kita trading di electronic commerce ya, sama juga di e-commerce juga sama juga ya. Kemudian nanti mungkin masalahnya di rekening-rekening yang lain ya, misalnya rekening listrik, rekening ya lain-lain ya yang banyak-banyak kita gunakan, air, gas dan seterusnya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa tingkat keamanan dari sebuah layanan itu memang harus prima ya. Gitu. Jadi ini ya itu dia ya. Sebentar, minum kopi dulu. Permasalahannya tuh tadi adalah skala dari perusahaan itu memang beda-beda ya. Ada perusahaan yang memang kelasnya besar, yang harusnya security-nya udah bagus ya. Tapi juga ada perusahaan yang skalanya kecil. Kayak di bank juga ada bank BPR, perusahaan sekuritas juga ada perusahaan kecil yang mungkin orang IT-nya hanya 1-2 orang atau bahkan di outsource ke pihak lain gitu ya. Ya yang mudah-mudahan bagus-bagus ya, maksudnya dari segi karakter orangnya bagus sehingga security-nya bisa terjamin. Tapi kalau misalnya orangnya jahat gitu ya, si orang yang di outsource ini jahat, ya dia kan menguasai sistem IT-nya. Itu bisa diacak-acak sama dia. Gitu ya. Jadi cara pengamanannya gimana? Cara pengamanan yang pertama kita potret dulu ya. Kita potret dulu kondisinya kita ya, berarti kita harus melakukan security evaluation, security audit, baselining, apapun namanya, itu memotret kondisi kita. Setelah kita potret, kita tahu oh berarti ada celah-celah keamanan ini. Maka ada celah keamanan yang bisa ditutup langsung. Wah, ini misalnya langsung tinggal konfigurasi kita ubah, ganti password, update software, itu yang bisa kita lakukan dengan cepat segera gitu ya. Yang biasanya tidak butuh waktu lama. Misalnya ganti password, tinggal ganti password internal ya. Terus atau tadi konfigurasi, kita ubah konfigurasi, jangan pakai HTTP, pakai HTTPS misalnya gitu. Yang agak susah ini kalau upgrade software. Upgrade software tergantung ya, kita punya budget enggak untuk beli softwarenya kalau softwarenya komersial. Kalau softwarenya yang free ya, misalnya Engine X atau apapun gitu ya, atau Apache atau apapun ya, kita harus hati-hati juga ya, karena jangan sampai itu kita upgrade malah softwarenya jadi atau aplikasinya jadi nggak jalan. Ya, itu biasanya agak berat sedikit ya yang itu, tetapi itu bisa dilakukan. Nah yang lebih susah lagi kalau kita develop aplikasi sendiri atau di outsource, nah itu yang membutuhkan kerjasama dengan developernya, pengembang, karena butuh waktu ya untuk memperbaiki, tidak bisa segera. Anyway, tadi kita memotret. Nah, ada risiko-risiko yang tidak bisa diperbaiki dengan segera. Tadi misalnya kita harus bekerja sama dengan vendor dulu, kita kontak vendor. Wah, ini baru bisa dilakukan 3 bulan, 6 bulan. Nah, itu yang kita khawatir ya. Karena nanti tergantung risikonya. Kalau risikonya tingkat tinggi ya kita harus cari jalan lagi ya. The show must go on. Bisnis harus tetap jalan. Gimana tetap jalan? Tetapi tingkat security-nya tetap aman ya. Kan kita ada risiko. Berani nggak risikonya kita ambil, maka kita mencari jalan lain untuk mengecilkan risikonya sambil menunggu perbaikan ini ya. Jadi gitu ya. Cuma ada banyak juga yang cuek ya. Nah ini yang kita juga sangat sedih itu cuek ya. Jadi sudah dikasih tahu cuek gitu. Nah ini udah dikasih tahu cuek gitu. Kayak kita pergi ke dokter, kata dokternya minum obat, pasiennya nakal. Males lah beri obat ya, nggak usah dimakan aja gitu. Obatnya mahal, lupa dan lain sebagainya. Pokoknya nggak dimakan obatnya, nggak diminum, sehingga itu sakit aja. Terus kemudian nyalahin dokternya gitu. Nah ada hal yang mirip seperti itu ya. Ini kalau dalam kacamata security itu ini ada. Ini kalau ini tadi di Indonesia, kalau ini di Korea 1 Oktober 2025 nih beritanya ya. NRS fire destroys government's cloud storage system, no backup. Gila ini ya. Ini di Korea ini kebakaran ya, yang kebetulan cloud storage-nya ini hancur-hancuran, nggak ada backupnya karena ini storage-nya gitu ya. Nah ini juga ini ya, ini
destroys the government's G-Drive cloud storage system. Gitu ya. Ini ada 750.000 pegawai nggak bisa kerja. Ya. Ini ada macam-macam ya. Ini ya ada ceritanya panjang juga lah ya. Nah ini juga kalau katanya yang saya tangkap dari sini ya ini kan ini dari postingan di Twitter juga ya. Ini latest a senior government official overseeing recovery efforts for South Korea's national network crisis has reportedly died by suicide. Ada yang bunuh diri. Jadi orang yang bertanggung jawab untuk melakukan recovery ini bunuh diri karena nggak ada backupnya. Ya kebayang gitu ya. Ini ya. Itu ternyata ini ya. Ini highlighting a growing realization that the country's digital security architecture is built on a castle of sand with no proper backup system. Backup, jadi backup ini penting ya. Saya nggak ngerti bahasa ininya Koreanya nih. Nah, ini ada yang melaporkan ya. Ini majalah sebetulnya majalah kaum bawah tanah ya. That said, the culprit is the North. Ya, the North dari North Korea. Ini kan South Korea yang kenanya, yang ini North Korea. Please fix this. You know where you can find us. Happy to assist. Jadi ini ceritanya mereka ini udah ngasih tahu sebelumnya ya. Sebentar ini di Frag Magazine ya. Tuh dia udah ngasih tahu sebelumnya ya. Ya ini a responsible disclosure was attempted to warn South Korea. Jadi ini memang mereka sudah ngasih warning ke South Korea that China or North Korea has hacked them. Ini jadi kemungkinan dari China atau Korea Utara. The full article dump and release schedule was shared with the South Korea before it was published. Jadi ini sebetulnya mereka udah ngelaporin. Ini tanggal 16 Juni mereka sudah inform ya. Terus sudah dikasih tahu, udah ngelapor ke KISA dan lain sebagainya, tapi dicuekin aja ya. Ya. Tuh terus gimana ini ada ceritanya juga ya dari sini ya. Nah kemudian ini end of the story ya, ini story continuing tadi lah ya, jadi itu. Jadi maksudnya apa tadi? Maksudnya sebetulnya sudah diketahui ada masalah ya, udah dikasih tahu tapi cuek. Nah itu tadi seringkali ya, hasil laporan dari evaluasi keamanan itu dibiarkan aja, diabaikan ya. Diabaikan udah lewat aja gitu. Dianggapnya ya gitu-gitu aja laporan. Tapi ini benar-benar menjadi masalah besar dan bahkan menimbulkan krisis ya. Dan ini sering terjadi. Sebetulnya kalau ini yang saya amati juga ada banyak yang kejadian yang mirip-mirip ini ya. Laporan diterima oleh berbagai pihak tetapi diignore ya, diabaikan aja sehingga tidak diperbaiki. Nah ini juga biasanya yang anak-anak yang nakal ini juga memberitahu gitu ya, bukan merekanya juga langsung ngerusak, enggak, mereka menemukan celah keamanan. Ini beberapa kali kami di IDCERT ya, Indonesia Computer Emergency Response Team IDCERT. Nah yang saya bentuk ya dari tahun 99 gitu ya. Itu juga menerima banyak laporan. Ini baru-baru ini juga ada laporan juga. Lagi-lagi laporan itu mereka melaporkan, Pak, kami ini melaporkan ke pihak lain tapi dicuekin. Terus kami mau gimana nih? Ini udah tahu nih ada security hole, dicuekin. Ini kebetulan kami lapor. Kalau yang lain-lain kan pasti nanti akan diacak-acak nih, Pak. Gitu. Saya udah lapor loh, Pak. Mereka nggak respon, Saya juga mencoba cari orang-orang yang membantu gitu ya. Tapi mereka pemilik account itu pemilik sistem sering tidak merespon. Hal yang sama juga saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman BSSN. Juga mereka sangat pusing karena mereka mengetahui ada sistem-sistem yang lemah. Mereka sudah memberitahu juga dicuekin, juga diabaikan. Jadi kasihan juga dengan saya, dengan teman-teman BSSN itu. Karena mereka juga udah tahu ini masalah. Mereka juga tidak punya kuasa ya untuk melakukan intervensi terhadap sistem-sistem milik orang lain ya. Tentu saja karena mereka juga bukan pemiliknya. Jadi mereka cuma memberikan advice, tolong perhatikan ini, sistem kamu ini lemah. Saya mengeceknya lemah, pihak lain mengeceknya lemah, sudah dicek lemah, confirm your system is vulnerable. Tolong diperbaiki. Nah, kalau kadang-kadang kayak gini ya tolong diperbaiki. Saya mengatakan tidak mudah memperbaiki itu. Ya jelas tidak mudah. Ada yang sibuk lah, itu tadi ya seperti dijelaskan. Tetapi jangan cuek. Sama dengan kesehatan kita juga. Kalau kita mau sehat kan juga kita harus ada upaya ya. Nggak boleh ya menyerah aja. Memang tidak mudah.
Kita harus ke dokter, berobat, harus cek ini, harus cek itu, harus makan obat ini, harus makan itu, harus cek kesehatan, makanan harus berubah, pola hidup harus berubah. Ya nggak mudah memang kalau mau sehat. Sama juga ya kalau kesehatan atau security kita mau bagus ya harus mau berubah. Begitu ya. Jadi pagi-pagi ini bukan gloomy ya, ya. Tapi begitulah ya. Memang harus dijelaskan. Kadang-kadang kalau nggak dijelaskan secara eksplisit seperti ini ya suka cuek aja. Gitu ya. Mari kita jaga kesehatan kita, juga kesehatan dari sistem-sistem kita. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.